Karena abang tahu kalian suka banget ngomongin soal sejarah, kita sekarang ngomongin sejarah lagi yuk. Dan kali ini kita akan ngomongin soal Gajah Mada. Guys, Gajah Mada bukan hanya nama yang besar dan menyimbolkan sosok yang hebat di balik sejarah Nusantara kita. Dengan ambisi yang besar, sumpah yang menggema terkenal, hingga jejak kisah nan legendaris darinya membuat banyak orang ingin tahu seperti apa kisah Sang Mahapati. Untuk itu, kita akan sama-sama menengok ke belakang perjalanan hidup Gajah Mada dalam kata mereka. Menjadi pemilik nama yang dikenal masyarakat di berbagai penjuru Nusantara berkat kisah legendaris dan juga kemampuannya dalam catatan sejarah, rupanya tidak ada yang tahu pasti seperti apa asal-usul Gajah Mada. Gak bisa dipungkiri bahwa begitu banyak versi sejarah yang bisa kita pelajari sekarang, membuat latar belakang Gajah Mada menjadi perdebatan antar sumber-sumber dan kepercayaan yang beredar. Ada nih sebuah buku yang mencatat bahwa Gajah Mada tidak lahir dari rahim seorang ibu, bahkan tidak mempunyai orang tua. Karena kehadirannya muncul dari sebuah pancaran yang dipercaya sebagai jelmaan Sang Hyang Narayana. Ada juga loh yang nyebutin bahwa Gajah Mada merupakan putra dari Gajah Pegon, seorang petinggi kerajaan Majapahit pada masa itu. Selain itu, sumber lain beranggapan bahwa Gajah Mada merupakan putra dari Brahmani Patni Narirati yang konon memiliki hubungan dengan Brahmana Curadharma Yogi. Beberapa sumber dari Serat Pararaton juga babat Gajah Mada menyebutkan perbedaan versi tentang asal-usul dan latar belakang Gajah Mada ini. Sampai sekarang tidak diketahui mana yang benar. Tapi guys, yang jelas, nama Gajah Mada dikaruniakan untuk sosok yang kala itu diyakini akan menjadi laki-laki yang tangguh, gagah, pemberani, dan penuh semangat sesuai dengan nama gajah serta Mada yang dalam bahasa Sanskerta berarti mabuk, di mana kata tersebut diibaratkan menjadi tingkah laku nekat tanpa kelengahan dalam menghadapi semua hal. Sehingga nih, nama Gajah Mada diberikan untuk satu sosok yang gigih berani, penuh semangat dan juga nekat melakukan apa saja tanpa mudah dihentikan. Jadi menurut kalian, mana nih asal-usul Gajah Mada yang benar dan kalian bisa percayai? Nah, sekarang kita akan ngomongin soal legenda dan kiprah Sang Patih. Kehidupannya bergulir menjadi seorang yang terkenal sehebat namanya. Gajah Mada memulai kiprahnya dalam politik dan pertahanan kerajaan sebagai seorang prajurit. Berbekal kegigihan serta jiwa pemberaninya, Gajah Mada menghadapi semua tugas layaknya seorang prajurit yang sangat bisa diandalkan. Jadi nggak heran guys, kenaikan pangkat pun akhirnya diperoleh prajurit Gajah Mada. Semakin terkenalnya Gajah Mada, membuat dirinya terus mendapatkan kepercayaan untuk menjadi seorang patih pada saat itu. Gajah Mada menjadi patih Kahuripan selama 2 tahun setelah menyelamatkan Jayanegara tadi. Setelah itu, Putih Gajah Mada dipindahkan untuk bertugas menjadi patih di Kerajaan Daha selama 13 tahun hingga Raja Jayanegara meninggal dunia. Kepergian sang raja membuat Ratu Tribuana Tunggadewi menempati tahta Kerajaan Majapahit. Dan pada saat itu guys, terjadi beberapa hal besar yang harus dihadapi kerajaan. Salah satunya adalah pemberontakan Sadeng, sehingga Ratu Tribuana sangat membutuhkan bantuan seorang Mahapatih. Saat itu, Mahapatih yang menemani Ratu Tribuana Tunggadewi adalah Mahapatih Arya. Namun dengan kondisi Mahapatih Arya yang tengah sakit, membuat Mahapatih Arya menyarankan kepada sang ratu untuk menjadikan Patih Gajah Mada sebagai penggantinya. Dengan segala pertimbangan, akhirnya sang ratu pun mengangkat secara langsung Patih Gajah Mada menjadi Mahapatih, di mana kedudukan dan tanggung jawabnya lebih besar. Dan sejak menerima mandat besar itulah, Mahapatih Gajah Mada mengucapkan sumpah yang legendaris dan terkenal, yakni Sumpah Palapa. Sira Gajah Mada Patih Amangkubuni Tan Ayun Amuk Tiak Palapa. Sira Gajah Mada lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring paham, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik,
Samana Isun Amukti Palapa. Sebuah ikrar dan janji yang lantang diucapkan oleh Sang Mahapati bahwa ia bersumpah tidak akan bersenang-senang atau menikmati kesenangan sebelum berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Sejak saat itu, ambisi dan kiprah Sang Mahapati semakin terlihat kuat di seluruh penjuru Nusantara. Gajah Mada pun memulai ekspedisi wilayah ujung barat Nusantara untuk menaklukkan kerajaan Sumatera pada 1339. Kemudian Gajah Mada melanjutkan ekspedisi dan invasinya ke Pulau Bali hingga mampu juga menguasai wilayah Bali. Dan dari situ, Sang Mahapati terus melebarkan sayap untuk menaklukkan wilayah-wilayah kerajaan lainnya. Hingga terhitung selama 21 tahun perjalanan Sang Mahapati menjalankan ambisinya dan menaklukkan kerajaan serta wilayah-wilayah Nusantara, akhirnya pada abad ke-14, kerajaan Majapahit pun mampu menguasai hampir seluruh Nusantara. Kenapa disebut menguasai hampir seluruh Nusantara? Karena pada saat itu terdapat kerajaan Sunda Galuh yang masih cukup kuat berdiri. Saat itu kerajaan Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk yang baru saja naik tahta. Hayam Wuruk yang lebih mementingkan politik internal daripada ekspansi kekuasaan pun akhirnya bertolak belakang dengan Gajah Mada. Di mana pada suatu hari sang raja berniat memulai rencana diplomasinya dengan cara yang halus melalui pernikahan dengan Dyah Pitaloka, putri kerajaan Sunda Galuh. Namun yang terjadi justru tragedi peperangan berdarah sebab Gajah Mada yang sedari awal berambisi untuk ekspansi kekuasaan yang mana caranya bertolak belakang dengan Hayam Wuruk mengerahkan pasukannya untuk menyerang rombongan Sunda Galuh yang datang tanpa niat peperangan apapun. Alhasil, rombongan Sunda Galuh yang berjumlah lebih sedikit tanpa persiapan perang ini pun berjatuhan merenggang nyawa sehingga membawa kemenangan untuk Majapahit. Bukannya kebahagiaan dan rasa bangga dari Hayam Wuruk melihat kemenangan Majapahit. Justru ia kecewa karena seluruh rencana dan taktik politiknya pun gagal. Bahkan berujung menjadi tragedi pedih yang tercatat dalam sejarah sebagai Perang Bubat. Menghilangkan nyawa para rombongan kerajaan Sunda Galuh, menghancurkan hubungan kerajaan Majapahit dengan Sunda Galuh, hingga mengantarkan kemunculan mitos kegagalan hubungan antara pasangan Jawa dan Sunda yang menikah. Kamu ada nggak yang ditentang nikah sama orang Sunda? Cerita dong di bawah sekalian ya. Sekalian gibah, terus kita doain biar orang tua luluh hatinya. Kembali ke sejarah. Sekarang kita akan ngomong soal akhir kisah Gajah Mada. Pasca Perang Bubat, Raja Hayam Wuruk memutuskan untuk menghentikan ambisi penaklukannya. Sang raja pun menghadiahkan sebuah dusun yang konon tidak hanya sebagai tanda terima kasih atas kiprah Sang Mahapati Gajah Mada, tetapi juga agar Gajah Mada tidak lagi terlalu dapat terpengaruh oleh hal-hal di daerah kerajaan dan ambisinya bisa lebih terkontrol. Gajah Mada pun hidup di dusun tersebut, membangun sebuah pura yang dikenal dengan Madakari Pura, tempat ia bersemayam hingga dirinya menghilang. Ya, sejarah sih nyebutin kalau Gajah Mada akhirnya moksa guys, menghilangkan sosoknya secara gaib sehingga tak heran belum bisa ditemukan secara pasti kapan, di mana, dan bagaimana kematian dari Gajah Mada. Namun sih yang masih tertulis tentang akhir hayat Gajah Mada ada pada kitab negara Kertagama yang menyebutkan bahwa Gajah Mada meninggal karena sakit. Nah, biasanya kan kalau orang besar gini tuh ninggalin warisan dan juga peninggalan. Kira-kira Gajah Mada meninggalkan apa ya? Entah seperti apa kondisi Gajah Mada setelah tak lagi menjadi patih dari Raja Hayam Wuruk hingga dipercaya moksa atau menghilang secara gaib. Yang jelas nih, Gajah Mada hingga kini tak hanya abadi dalam sejarah, tapi juga meninggalkan nama yang harum menjadi simbol perjuangan, keberanian, dan kekuasaan sejati Nusantara. Meninggalkan Sumpah Palapa yang menggetarkan hati serta prasasti Gajah Mada di tengah budaya dan juga nilai-nilai kehidupan yang berjejak mempengaruhi budaya hingga sekarang menjadi warisan dan peninggalan Gajah Mada yang tak terlupakan. Nah, sebelum Bang Robi closing, kalau misalkan kamu nonton aku sekarang, mungkin kamu lagi hamil, mau ngasih nama anaknya Gajah Mada, lucu juga. Panggilannya Dada. Kan artinya sosoknya pemberani. Oke,
Kisah Gajah Mada nih bukan sekedar cerita tentang ambisi dan kekuasaan guys, tapi tentang seorang manusia yang dengan seluruh tekadnya berusaha menyatukan Nusantara. Nama Gajah Mada boleh hilang dari pandangan, namun jejaknya abadi dalam ingatan sejarah kita selamanya. Pokoknya kita sama-sama belajar ya, terus aja pelajari dan serap hal-hal yang baik dari sosok dan sejarah-sejarah yang ada. Karena pasti ilmu ini akan berguna ke depannya. Makasih banyak, sampai jumpa di Kata Mereka selanjutnya. Kamu pengen Bang Robi bahas kerajaan apa sih? Terus dong di kolom komentar, nanti nggak aku baca. Aku baca maksudku. Dadah, Assalamualaikum.